Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Zara Nadib dengan NPM 230615541, merupakan mahasiswa eh, teknik mesin FTW dan kelas dan sebagai mahasiswa di kelas metode numerik 03 di bawah eh, bimbingan Prof. Dai. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita mensimulasikan heat conduction 2D dalam aplikasi CFD-Soft. Ini saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, nah, di sini ada case yang sudah saya buat di mana ada sebuah balok berukuran 1 kali 1 meter, bahannya aluminium, diberikan kalor pada bagian atasnya sebesar 15 derajat Celcius. Panas menyebar hingga membuat bagian bawah bersuhu 350 Celcius dan bagian atas bersuhu dan bagian samping bersuhu 425 Celcius. Nah, di sini kita akan menggambarkan simulasi persebaran kalornya di software CFD-Soft. Nah, sebelumnya kita akan eh, bedah terlebih dahulu dari five framework yang ada, di mana di sini intentionnya adalah kita menggambarkan grafik aliran panas pada batang aluminium. Lalu initial condition, suhu yang diberikan 15 derajat Celcius, suhu pada ujungnya ada 425 Celcius pada ujung samping dan 350 Celcius pada ujung bawah. Untuk panjang dan tinggi 1 meter dan koefisien thermal aluminium adalah 235. Lalu untuk idealization, di sini batang adalah dalam keadaan steady state dan batang merupakan aluminium murni dan tidak ada relatif error pada nilai suhu dan dimensi ulang. Dan dimensi batang. Selanjutnya instruction setnya akan kita kerjakan pada CFD sub. Oke, ini kita close terlebih dahulu. Ya. Oke, di sini kita akan di aplikasi CFD sub ini yang pertama-tama kita akan melakukan input pada alokasi memori. Di mana untuk alokasi memorinya kita akan biarkan seperti ini. Ya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke domain, input domain. Untuk input domainnya panjang, tinggi, dan lebar 1 meter semua, tapi untuk jumlah selnya akan kita jadikan 12. Ini kita pakai, kita tutup. Lalu kita akan masuk ke input cell terlebih dahulu. Nah, ini akan kita tayangkan. Nah, eh, kita akan membedakan untuk yang eh, bidang sampingnya, ini akan kita biarkan W1. Tapi untuk atas dan bawahnya akan kita bedakan. Untuk atasnya kita akan jadikan W3, wall 3, akan kalau kita pakai. Lalu untuk bagian bawahnya akan kita jadikan wall 4. Ini juga akan kita pakai. Selanjutnya untuk bagian tengah-tengahnya akan kita jadikan wall 2. Ini kita pakai. Kita tutup. Oke, ini kita tutup terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan masuk ke input model. Modelnya kita akan uh, tindak panas ini aja, hitung temperatur, flux panas, dan wall konduktif. Ini kan kita pakai, lalu kita tutup. Selanjutnya kita akan masuk ke kondisi sempadan. Untuk wall 1, yaitu bagian sampingnya akan kita set wall biasa dengan suhunya adalah tadi di soal adalah 425 pada ujung samping. Di mana 425 dalam Celcius kalau kita konversikan ke dalam Kelvin itu adalah sekitar 698. Ini kita pakai, lalu kita tutup. Lalu untuk wall 2 ini bagian tengah-tengahnya akan kita jadikan conducting wall. Dengan konduktivitas termalnya adalah 235 mengikuti konduktivitas termal dari aluminium. Ini akan kita pakai, lalu kita tutup. Selanjutnya untuk wall 3 ini adalah bagian atasnya ya. Kita lihat ini. Dan sesuai di soal, itu suhu yang diberikan adalah 500 derajat Celcius. Uh, di mana kalau kita ubah ke Kelvin itu adalah sekitar 773 Kelvin. Ini akan kita pakai. Selanjutnya untuk wall 4 akan kita jadikan wall biasa juga. Ini kita set dan suhunya ada 350 derajat Celcius, di mana ini kalau kita uh, konversi ke Kelvin itu adalah 623 Kelvin. Ini akan kita pakai.
tutup. Nah, ini udah selesai, ini kita tutup. Dan untuk kondisi sebadan ini udah selesai. Ini akan kita plot residu, ini akan kita ini pakai di plot ini ya, dan tutup. Selanjutnya kita akan save case ini. Untuk nama case-nya uh, bebas saja sih namanya. Kita kasih nama case kedua dot .cas. Ini kita save. Oke, setelah selesai ini kita tutup. Kita tutup terlebih dahulu save di softnya. Ya, selanjutnya kita akan coba buka lagi save di soft. Nah, di sini kita akan coba membaca case yang tadi sudah kita berikan. Ini case kedua. Ini kita ya buka aja. Nah, selanjutnya kita akan coba eh, olah dulu amatan residu. Ini akan kita upload. Ini pakai pakai plot lalu tutup. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke iterasi, di mana kita ingin iterasinya adalah 1000 kali iterasi. Ini kita iterasi. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Lalu kita tutup. Dan di sini kita bisa lihat hasil konturnya. Di mana untuk kontur yang kita maukan, misal di sini adalah temperatur. Oke, minimal dan maksimalnya ada oke. Ini kita hitung. Lalu di sini tayang. Kurang lebih nanti konturnya ini akan seperti ini. Dan sebenarnya kalau misalnya kita mau coba plot hasil X-nya, ya eh, untuk fungsi sumbu Y-nya ini akan kita jadikan temperatur dan arahnya itu J, di mana akan dari kiri ke kanan, kalau saya dari I itu atas ke bawah. Nah, ini bisa kita plot, nanti ini hasilnya akan muncul seperti ini. Ini bisa untuk beberapa posisi, kayak ini kan posisi itu adalah layernya ya, sedangkan layer kedua seperti ini, layer ketiga adalah seperti ini, layer keempat adalah seperti ini, dan seterusnya. Nah, udah kalau misalnya kayak gitu, kalau kita mau save, ini bisa kita tulis ke file, lalu kita klik tulis. Ini mungkin buat namanya juga bebas. Case kedua, kita save dalam csv.csv. Lalu kita, ya, ini udah ke save. Baik, sekian dari saya untuk cara menggunakan, cara cara mensimulasikan persebaran panas heat conduction 2D dalam aplikasi CFD-Soft. Sekian dari saya sebelumnya. Eh, Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.